Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu, saudara, umat Allah yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita ada bersama di tempat ini dalam rangka pemberkatan batu pertama untuk pembangunan rumah Tuhan Kapela di Wunan ini. Kemarin hari yang lalu Bapak Bupati telah meletakkan batu pertama. Hari ini kita bukan meletakkan batu pertama, tapi kita memberkati batu yang sudah diletakkan oleh Bapak Bupati selaku pemerintah daerah. Dengan pemberkatan batu-batu yang sudah diletakkan oleh pemerintah daerah, kita mau supaya semua proses pembangunan rumah Tuhan di tempat ini kita alaskan pada dasar iman Kristiani, iman Katolik. Semoga peristiwa hari ini terus membangkitkan semangat umat untuk hidup menggereja, baik itu di dalam keluarga, di dalam komunitas-komunitas basis, maupun secara bersama-sama dalam paroki. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, agar upacara ini berkenan di hadirat Tuhan, maka marilah kita hening sejenak untuk memeriksa hati dan batin kita. Kita mohon pengampunan, kerahiman, serta belas kasihan dari Tuhan, agar ibadat kita ini pantas di hadirat-Nya. Kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Putramu menjadi anak domba Paskah yang baru. Semoga berkat darahnya yang dicurahkan di kayu salib, kami dibebaskan dari perbudakan dosa dan kematian kekal, serta diciptakan kembali sebagai manusia baru. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dengarkan firman Tuhan. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat, pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah?
Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita selalu berhadapan, selalu bersentuhan dengan yang namanya hukum atau peraturan. Di mana saja kita berada, hukum atau aturan itu selalu juga ada dalam kehidupan kita. Kita bisa membayangkan kalau dalam satu komunitas tertentu tidak ada aturan, tidak ada hukum yang mengatur kehidupan bersama mereka. Hidup mereka itu pasti kacau balau, tidak terarah, tidak teratur. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang tadi telah kita dengar bersama menegaskan dua hal, yaitu sekali lagi terkait dengan aturan dan hidup manusia. Hukum atau peraturan itu ada untuk menata, untuk mengatur kehidupan manusia. Dalam bacaan Injil tadi, seolah-olah Tuhan Yesus membenarkan para muridnya yang melanggar aturan hari Sabat. Bagi orang-orang Yahudi, aturan dan hukum itu dilaksanakan secara ketat. Semua diatur secara detail. Kalau aturan mengatakan tidak boleh ini, maka mereka ikut secara konsekuen dan kaku. Yesus sesungguhnya tidak membenarkan orang melanggar peraturan. Tetapi di atas semua peraturan itu ada hal yang jauh lebih penting, yang jauh lebih utama, yaitu soal keselamatan jiwa. Ketika orang lapar, mereka mau makan, tapi karena terhalang oleh aturan, maka biar mereka mati saja. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang saya kasihi, kita sebagai umat beriman, kita belajar untuk taat mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan Allah sendiri, juga melalui gerejanya. Pada hari ini, seperti tadi saya sampaikan di awal ibadat kita, bahwa kita ada di sini untuk memberkati batu-batu yang sudah diletakkan oleh pemerintah daerah melalui Bapak Bupati. Dengan itu kita ingin supaya bangunan rumah Tuhan yang akan dibangun oleh umat di tempat ini, dia berdiri kokoh, kuat, supaya umat yang menggunakannya
juga boleh menggunakannya dengan tenang untuk memuji, meluhurkan Tuhan, mensyukuri semua kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, kita resapkan sungguh firman Tuhan yang telah kita dengar, kita renungkan bersama ini. Semoga hukum dan aturan yang diberikan kepada kita semakin memanusiakan kita semua. Mari kita hening sejenak. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, mari kita melanjutkan upacara pemberkatan batu-batu yang didahului dengan pemberkatan air dan garam. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah asal dan sumber hidup jiwa raga kami. Kami mohon berkatilah air ini supaya boleh kami gunakan sebagai ungkapan iman kami. Sudilah menganugerahkan pengampunan atas dosa kami, serta perlindungan terhadap segala penyakit dan godaan roh jahat. Demi kasih sayang-Mu ya Allah, berilah agar dalam hati kami senantiasa mengalir air hidup yang menyelamatkan, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, dan agar dielakkan segala bahaya yang mengancam jiwa serta raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampur garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tempat peletakan batu pertama yang sudah diletakkan oleh Bapak Uskup, oleh Pak. Kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan sertamu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa Maha Pengasih, Engkaulah asal segala kebaikan serta perkembangan. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah akan kami, hamba-hambamu yang lemah ini.
yang mulai melaksanakan karya pembangunan rumah-Mu dengan memohon berkat dan restu-Mu. Semoga dengan meletakkan batu pertama ini yang ditandai dengan berkat-Mu, Engkau memperkenankan kami memulai usaha pembangunan ini bagi keluhuran nama-Mu. Dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan-Mu, kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon semuanya, ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, marilah kita mengakhiri acara pemberkatan peletakan batu pertama ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara sekalian, teristimewa seluruh umat di tempat ini, juga para tukang yang akan melaksanakan karya pembangunan rumah Tuhan ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara sekalian, dengan ini tingkat kita untuk pemberkatan batu pertama pembangunan kapela di Unan telah selesai. Kita pergi, kita semua diutus. Amin. Kembali na di ko mohon kayo hari itu kan. Nanti kami mohon kan. Oh anda. Yang pernah yang